Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al ahmadu ala ma tafaddala bihi min jazilin nawal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al mutafarridu bil kamali wal jalal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al man'udu bi karimil hilal. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Mahatma Gandhi, seorang revolusioner dunia, pernah memperingatkan tentang salah satu dari 7 dosa sosial yang sangat fatal adalah education without character, pendidikan tanpa karakter atau moralitas. Bahkan pendidikan yang melahirkan manusia berkarakter ini telah lama didengung-dengungkan oleh Bapak Pandita Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, dengan yang berpilar kepada cipta, rasa, dan karsa, bermakna bahwa pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga mengasah afeksi moral sehingga menghasilkan karya bagi kepentingan umat manusia, termasuk di dalamnya tentang pendidikan di dalam keluarga. Namun sayang hadirin, kemajuan yang terjadi pada abad ke-21 ini, anak-anak kerap kali menjadi korban eksploitasi. Sementara itu, sampai saat ini Indonesia dilanda darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak. Harus diakui hadirin, tidak sedikit dari anak-anak dan generasi kita yang terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Terlebih, kabar berita pada media-media massa yang berada di Indonesia tentang pembunuhan, tawuran, merkosaan, bahkan banyak remaja mati akibat miras oplosan. Anak dan generasi kita kini tidak lagi bermental pelopor, kan bermental pengekor. Kerjanya hanya molor, kalau besar bisa jadi biangnya koruptor. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, untuk menjawab tantangan bangsa kita tercinta ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin jamaah Syarhil Quran rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Kita kaji lebih mendalam secara semantik. Al-wawul atifah wal lamu lamul amr. Yakhsha fi'lul mudhari' majzumun bil lam. Istinbatnya wal yakhsha adalah sigot amr. Kaedah mengatakan al aslu fil amri bil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah menunjukkan kepada kewajibannya. Oleh karena itu hadirin, wajib bagi saya, saudara, dan kita semua merasa takut meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Jika hal ini tidak melekat pada diri seorang anak, kami yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai Virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, kalau kita merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini jugalah yang menjadi prioritas utama bangsa kita dalam membangun karakter anak bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan sosial dengan ilmu pengetahuan. Namun sangat miris hadirin, sampai saat ini bangsa kita Indonesia yang tercinta ini masih tertinggal dan terbelakang. Menurut hasil riset Program for International Student Assessment pada 2018, lembaga internasional ini melakukan penelitian-penelitian tentang penilaian kualitas siswa dalam 3 ranah. Pertama, ranah membaca atau literasi. Kedua, ranah kemampuan matematis. Ketiga, ranah sains ilmu pengetahuan alam. Posisi Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Padahal pendidikan adalah ujung tombak dalam mencerdaskan bangsa. Betul hadirin? Untuk
Hadirin, kita tidak boleh duduk berpangku tangan menunggu datangnya keajaiban dari langit. Kita tidak boleh lengah dan merasa berada pada zona nyaman. Kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Namun ilmu pengetahuan tidak cukup, harus dilandasi dengan hati dan jiwa yang sehat melalui penanaman karakter, yaitu harus dilandasi dengan iman yang kuat. Sebagaimana ungkapan Albert Einstein, beliau mengungkapkan, Science without religion is blind. Religion without science is lame. Ilmu tanpa agama akan buta. Agama tanpa ilmu akan lumpuh. hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin, Imam Ali As-Sawni dalam kitabnya Sofatun Tafasir Jilid 2 halaman 163 menjelaskan, walaqad karramna bani Adama wa qad syarrafna zurriyata Adama ala jami'il makhluqati fil ilmi wal aqli wan nukti. Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam di atas makhluk-makhluk lainnya. Dapat dipahami bahwa dengan potensi ilmu yang berdimensi horizontal, potensi akal yang berdimensi vertikal, dan potensi komunikasi yang berdimensi universal tidak parsial, maka terciptalah sumber daya insan Indonesia yang berkualitas. Dengan demikian, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa baik dan buruknya nasib suatu bangsa tergantung pada akhlak generasinya. Jika akhlak generasinya baik, maka baik pula masa depan bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Galayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Demikian syarahan Quran yang dapat kami sampaikan.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada pantun kami persembahkan. Kalau bukan karena kunci, Takkan terbuka pintu lemari. Kalau bukan karena MTQ, Takkan berdiri kami di sini. unzur ma pola, wala tanzur mangkola. lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berikan aplaus kepada Mantap, keren, keren, keren. Langsung makan kue, Dek. Ya. Langsung makan kue sana, Dek. Kami panggil Syarahan dengan nomor peserta W. Syarahan dengan nomor peserta W akan membawakan sebuah judul memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh. Nah itu aku ingatnya Iya, harusnya bukan itu kok, melangkah kan? Iyalah.